Yeremia. Setelah Yeremia ditangkap karena nubuat yang disampaikannya, para imam dan para nabi berkata kepada para pemuka dan seluruh rakyat, orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kalian dengar dengan telingamu sendiri. Tetapi Yeremia berkata kepada para pemuka dan seluruh rakyat, Tuhanlah yang telah mengutus aku bernubuat tentang kota dan rumah ini. Tuhanlah yang mengutus aku menyampaikan segala perkataan yang telah kalian dengar itu. Oleh karena itu, perbaikilah tingkah langkah dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan mencabut kembali malapetaka yang diancamkannya atas kalian. Tetapi aku ini sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar menurut anggapanmu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kalian membunuh aku, maka kalian mendatangkan darah orang tak bersalah atas dirimu dan atas kota ini beserta penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada para imam dan para nabi, orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Maka Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen. Pada waktu engkau berkenan, jawablah aku, ya Tuhan. Pada waktu engkau berkenan, jawablah aku, ya Tuhan. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku lepas dari orang-orang yang membenci aku, dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, janganlah tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Pada waktu engkau berkenan, jawablah aku, ya Tuhan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Pada waktu engkau berkenan, jawablah aku, ya Tuhan. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Pada waktu engkau berkenan, jawablah aku, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya,
kamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Dialah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Konfrater dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan-bacaan pada hari ini mengarahkan kita tentang menyuarakan kebenaran. Yeremia dalam bacaan pertama, seperti sudah juga diulas kemarin oleh Pastor Yono, sebagai nabi yang menyuarakan kebenaran, dan karena sikapnya ini dia mau dibunuh. Juga hari ini dalam bacaan Injil dikisahkan tentang bagaimana Yohanes Pembaptis menyuarakan kebenaran, tentang bagaimana dia menegur Herodes yang mengambil istri saudaranya Herodias, dan karena hal ini maka ia dipenjarakan dan dibunuh. Berani menyuarakan kebenaran dan ada konsekuensinya. Di satu sisi dikisahkan hal yang kontras tentang orang yang justru hidup dalam ketidakbenaran, bahkan hidup dalam hasutan yang salah. Herodes dan juga Herodias bahkan masuk sampai pada anaknya, anak dari Herodias, terlibat dalam hasutan yang salah, mengakibatkan pembunuhan terhadap Yohanes Pembaptis. Dari sini saya mengajak kita sama-sama merenungkan untuk menjadi pendidik yang benar. Putri Herodias rela dan mau meminta kepala Yohanes Pembaptis karena hasutan dan didikan dari ibunya. Pasti kalau putri ini hidup dalam asuhan seorang ibu yang benar, ibu yang baik, maka kata-kata meminta kepala Yohanes Pembaptis tidak akan muncul. Tapi karena hidup dalam asuhan dan hasutan seorang ibu yang tidak benar, maka itulah yang dibuat permintaan yang jahat disampaikan dan Yohanes dibunuh.
Di sini kita diingatkan untuk melihat betapa pentingnya mendidik seorang anak sehingga dia bertumbuh dalam hal yang benar di sekolah, di SMA, dan bahkan kita Kolese Severus mempunyai banyak siswa, dan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita. Mereka juga adalah orang-orang yang umumnya kelas menengah ke atas, berarti juga ada punya kekayaan, ada punya juga power, kekuatan, kekuasaan. Tadi Putri Herodias mampu melakukan itu, dan Herodes mampu melakukan pembunuhan terhadap Yohanes Pembaptis karena dia punya kuasa. Yohanes Pembaptis punya kuasa, kekuasaan, dan di balik itu ada ketidakbenaran, maka bisa terlaksana. Begitu juga orang-orang yang hidup dalam punya kuasa dan juga mungkin dalam suasana kekayaan yang banyak, punya peluang untuk hidup dalam ketidakbenaran dan melakukan banyak hal yang jahat. Tantangan antara lain dalam kelompok Kolese Severus, bagaimana boleh mendidik anak-anak yang di sana untuk boleh hidup secara benar, karena justru mereka dalam kelompok, dalam kalangan kelas menengah ke atas, kalau mereka hidup secara baik, kita didik secara baik, maka pasti menciptakan suasana masyarakat yang lebih baik. Bukan saja untuk lingkungan sekolah, tetapi juga lingkungan para calon imam. Kalau dididik dan dibina secara baik, maka umat yang akan dilayani juga akan dilayani secara baik dan dibina secara baik. Mari kita berdoa supaya kita semua menjadi orang-orang yang menyuarakan kebenaran dan juga menjadi pendidik-pendidik yang benar. Semoga demikian. Amin.